guys, jadi kembali lagi bersama aku Safana Putri. Jadi di video kali ini aku bakal bahas mengenai lebih baik kita bekerja dulu atau langsung lanjut studi S2 untuk teman-teman yang sedang menempuh pendidikan S1 atau mahasiswa gitu kan. Oke, kita langsung saja mulai ke videonya. Oke guys, jadi keputusan antara langsung bekerja atau melanjutkan studi S2 itu merupakan sebuah keputusan pribadi yang harus sangat-sangat dipertimbangkan dengan matang. Jadi di video ini aku bakal jelasin mengenai pertimbangan-pertimbangan penting dalam memilih antara langsung kerja atau lanjut studi S2. Nah, yang pertama itu kalian harus mempertimbangkan tujuan karir kalian dulu. Jadi ini harus dipertimbangkan tujuan karir jangka panjang. Apakah pekerjaan yang akan kamu lakukan atau pekerjaan yang kamu inginkan itu membutuhkan gelar S2 atau pengalaman kerja yang kuat gitu kan. Jika karir atau pekerjaan yang kamu minati itu membutuhkan pendidikan lanjutan dan itu harus gitu kan. Dan ya oke, kamu bisa melanjutkan studi S2, mungkin merupakan pilihan yang baik gitu kan. Nah, lalu kalian juga kalau kamu ingin memperdalam pengetahuan dan klien kalian di bidang tertentu, studi S2 ini bisa memberikan kesempatan untuk fokus pada spesialisasi yang lebih mendalam. Nah, jika kamu ingin menjadi ahli dalam bidang tertentu, gelar S2 itu bisa memberikan keunggulan yang kompetitif, seperti kalian yang ingin menjadi dosen atau sebagainya gitu. Lalu mungkin kalau teman-teman ini S1 dan sedang bekerja, dan ini merupakan persyaratan industri atau pekerjaan atau perusahaan. Jadi beberapa industri atau perusahaan tertentu itu kan mungkin memiliki persyaratan khusus seperti gelar S2 untuk posisi tertentu, seperti untuk megang manajer keuangan atau manajer human resource gitu kan, mungkin harus memiliki gelar S2 di bidang tersebut. Nah, itu kalian bisa lakukan penelitian menyeluruh tentang persyaratan industri di bidang yang kamu minati. Jika persyaratan tersebut cenderung mengharuskan gelar S2, maka melanjutkan studi ini bisa jadi langkah yang penting buat kalian. Oke, sekarang setelah tadi mengenai memperdalam bidang kebutuhan perusahaan dan kemudian ada pengalaman kerja juga yang bisa memberikan nilai tambah yang signifikan dalam dunia profesional. Kalau teman-teman nih sudah mendapatkan peluang kerja yang menarik atau proyek yang menantang yang akan memperkaya pengalaman kalian, nah untuk memilih langsung bekerja juga bisa menjadi pilihan yang terbaik, karena untuk bekerja atau menjejak karir itu tidak melulu memiliki gelar S2. Dan studi S2 juga bisa memberikan kesempatan untuk membangun jaringan profesional yang luas. Jadi interaksi dengan sesama mahasiswa, dosen, dan profesional di bidang yang sama itu bisa membuka pintu peluang kerja dan kolaborasi di masa depan. Jadi kalian itu bisa pertimbangkan apakah membangun jaringan profesional lebih penting bagi karir kalian saat ini atau bagaimana. Dan itu keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Dan untuk studi S2 juga kan biasanya memerlukan biaya yang cukup besar, baik dalam bentuk uang kuliah maupun biaya hidupnya juga. Karena S2 itu tidaklah murah ya teman-teman, kecuali kalau ada peluang beasiswa, mungkin kita bisa ambil peluang tersebut untuk lanjut studi S2. Kalian juga bisa pertimbangkan ketersediaan sumber daya keuangannya dan apakah bisa membiayai studi kalian, dan misalnya ada beasiswa, kalian bisa ambil peluang itu untuk studi S2 dengan beasiswa. Dan juga kalian juga harus memikirkan mengenai komitmen ya, karena studi S2 itu membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya antara 1 hingga 2 tahun atau lebih. Kalian bisa pertimbangkan apakah kita siap untuk investasi waktu dan komitmen yang diperlukan untuk menyelesaikan program S2. Lalu pertimbangan lainnya itu kalian juga harus mempertimbangkan faktor-faktor pribadi ya, seperti kebutuhan keluarga, tanggung jawab finansial, dan keseimbangan kehidupan, baik kehidupan kerja dan juga kehidupan pribadi.
apakah melanjutkan studi S2 itu cocok dengan situasi kita saat ini, atau apakah memilih untuk langsung kerja itu lebih cocok dengan keadaan kita sekarang. Kita bisa pertimbangkan dengan apa yang terjadi di kehidupan kita. Dan S2 ini merupakan sekunder ya, karena saat ini ya mungkin di tahun-tahun mendatang itu kebutuhan S2 itu sangat tinggi. Jadi jika ada kebutuhan penting dalam bidang pendidikan yang harus segera dipenuhi, seperti persyaratan dalam pekerjaan atau kebutuhan pengembangan diri, memilih untuk lanjut studi S2 itu mungkin lebih relevan dan bermanfaat ya. Kemudian juga untuk karir, untuk fleksibilitas karir yang kalian inginkan, beberapa pekerjaan itu mungkin lebih mudah untuk memulai terlebih dahulu dan kemudian bisa lanjut studi. Sementara untuk pekerjaan yang lain mungkin membutuhkan landasan pendidikan yang lebih kuat dari awal, seperti ingin jadi dosen. Tapi kalau kalian ingin terjun ke dunia perusahaan, kalian mungkin bisa bekerja dulu mungkin setahun 2 tahun, lalu bisa lanjut studi S2 bisa supaya bisa naik posisi, naik pangkat mungkin. Kalau untuk jadi dosen atau tenaga pengajar di universitas itu kan untuk gelar itu yang awal ya. Jadi intinya pilihan antara langsung bekerja atau melanjutkan pendidikan ke tingkat S2 itu merupakan keputusan yang penting dan harus dipertimbangkan dengan matang ya. Dan juga setiap individu itu memiliki keadaan dan juga tujuan yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tidak ada jawaban yang benar-benar tepat untuk pertanyaan ini. Jadi mengenai hal ini pasti ada plus minusnya gitu kan. Di video kali ini juga aku bakal sebutin keuntungan dan kerugian langsung bekerja dan juga lanjut studi S2. Oke, yang pertama itu jika kita langsung bekerja, untuk keuntungannya sendiri itu mungkin dari segi pengalaman kerja. Jadi dengan langsung kerja itu kita bisa memperoleh pengalaman di dunia nyata dan belajar tentang industri, budaya kerja, dan juga lingkungan yang profesional. Kemudian keuntungan yang kedua itu dari segi penghasilan gitu kan. Kita juga bisa mulai menghasilkan pendapatan yang membantu dalam membiayai hidup kita dan membangun stabilitas finansial lebih awal. Nah, kemudian melalui pekerjaan ini juga kita itu bisa membangun hubungan dengan profesional di bidang yang sedang kita jalani, yang bisa membantu kita itu dalam pengembangan karir di masa depan. Dari keuntungan-keuntungan tersebut, menurutku ada beberapa minusnya kalau kita langsung kerja ketimbang lanjut studi, yakni keterbatasan di posisi. Karena beberapa pekerjaan dan tingkat karir mungkin memerlukan gelar tingkat lanjut untuk memperoleh posisi tertentu, seperti untuk posisi supervisor mungkin itu dibutuhkan dengan studi levelnya S2. Kalau untuk S1 itu biasanya staff gitu kan, kecuali mempunyai pengalaman yang cukup. Nah, dan juga kalau kalian itu memiliki minat yang kuat dalam bidang yang memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam, gelar S2 itu bisa memberikan landasan yang cukup kuat gitu. Dan kalau kalian udah terjun nih ke dunia kerja, mungkin setelah beberapa tahun kalian kerja mungkin akan lebih sulit untuk kembali ke lingkungan akademik dan beradaptasi dengan rutinitas belajar, karena kebiasaan belajarnya itu udah sedikit menghilang karena sibuk untuk mencari uang dan bekerja. Karena biasanya kalau udah menghasilkan uang itu rasa belajar kita ada malas. Dan sekarang kita lanjut ke keuntungan dari lanjut ke tingkat studi S2. Jadi kalau kita lanjut ke S2, untuk keuntungannya sendiri itu bisa memberikan kita pengetahuan yang lebih mendalam di bidang tertentu dan membuat kita menjadi ahli yang berkualifikasi. Dengan kita memegang gelar S2 juga memiliki peluang karir yang lebih baik, dan juga beberapa pekerjaan dan tingkat karir mungkin membutuhkan gelar S2 sebagai persyaratan masuk atau memberikan keuntungan kompetitif dalam mencari pekerjaan yang lebih baik ya. Melalui program S2 juga mungkin kita bisa terlibat dalam penelitian, dalam membangun jaringan dengan akademisi dan juga profesional di bidang yang kita minatin gitu kan. Tapi selain dari ada kelebihannya, pasti ada minusnya. Untuk minus dari kita lanjut ke S2 dulu dibanding kerja dulu, yakni
melanjutkan biaya ya, dari segi biaya. Jadi melanjutkan pendidikan S2 itu biasanya melibatkan biaya yang signifikan, termasuk biaya kuliah, biaya hidup, dan waktu. Tapi kalau kalian ngambil S2-nya dengan beasiswa itu beda lagi ceritanya, dan ini tidak masuk ke dalam kerugiannya. Lalu minusnya itu ada tuntutan waktu. Program S2 itu membutuhkan waktu tambahan biasanya 1-2 tahun penuh. Jadi hal ini bisa menunda kalian untuk memasuki dunia kerja dan menghasilkan pendapatan gitu kan. Dan juga ada orang-orang yang bilang bahwa meskipun gelar S2 itu, meskipun kita punya gelar S2, tapi ini tidak ada jaminan untuk sukses gitu. Meskipun gelar S2 dapat membuka pintu peluang karir yang lebih baik, tapi itu nggak jamin kesuksesan langsung atau posisi yang diinginkan. Jadi hal ini balik lagi ke diri kita masing-masing. Dan pada akhirnya kesimpulan dari video ini adalah keputusan antara langsung bekerja atau melanjutkan ke tingkat S2 itu harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang ya. Dan juga kita harus memperhatikan minat kita ada di mana, minat pribadi kita, keadaan finansial, dan juga peluang karir di bidang yang kita minati, serta kebutuhan kita masing-masing. Kita juga harus melakukan riset dulu, berbicara dengan profesional di bidang kita, atau konsultasi dengan dosen mungkin yang masih mahasiswa, dan merenungkan dulu nih apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup dan karir kita. Jangan ragu juga untuk mengambil waktu yang cukup untuk mempertimbangkan pilihan ini, karena hal ini menjadi titik ya untuk kalian melangkah ke depannya sebelum membuat keputusan. Oke guys, jadi itu aja dari aku video ini. Jadi menurut kalian lebih baik bekerja dulu atau langsung lanjut studi ke S2? Gimana menurut kalian? Dan itu saja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Dan semoga kalian sukses selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.